Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta selaku dosen dari mata kuliah pengantar manajemen risiko. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Deliana Arianti dengan NIM 2019 1211015 dan rekan saya ada Fania Audrey Wibowo dengan NIM 2019 1211029, Wulandari dengan NIM 2019 1211033, dan Endang Setiarini dengan NIM 2019 1211049. Kami akan membahas mengenai chapter 13 yaitu foreign exchange risk. Next. Yang pertama ada introduction, jadi resiko dari foreign exchange extreme dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, pialang, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah adanya lonjakan tidak terduga dalam franc Swiss yang mengguncang pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit, menyusul adanya keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta dolar karena adanya apresiasi dari franc Swiss. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya, IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena adanya tren valuta asing. Demikian pula, Coca-Cola yang mendapatkan mayoritas penjualannya dari luar Amerika Serikat. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana lembaga keuangan mengevaluasi dan mengukur resiko yang dihadapi ketika aset dan kewajiban mereka didenominasi dalam mata uang asing dan juga dalam mata uang domestik. Dan juga ketika mereka mengambil posisi utama sebagai pedagang di pasar valuta asing spot dan forward. Next. Selanjutnya ada foreign exchange rate and transaction. Next. Yang pertama, foreign exchange rate. Jadi di sini ada tabel 13.1 mencantumkan adanya nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada tanggal 15 Juni 2015. Next. Foreign exchange rate adalah harga di mana satu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lainnya, misalnya franc Swiss. Foreign exchange tarif ini terdaftar dalam dua cara. Yang pertama itu ada cara kutipan langsung atau dolar Amerika Serikat yang diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar. Yang kedua ada cara kutipan tidak langsung atau mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Misalnya, nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 atau 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang ditukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Next. Selanjutnya ada foreign exchange transaction. Jadi ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing, yaitu tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Tempat transaksi valuta asing melibatkan penyelesaian langsung atau pertukaran mata uang pada nilai tukar saat ini atau spot yang terlihat pada gambar 13.1. Transaksi spot bisa dilakukan melalui divisi valuta asing bank umum atau dealer valuta asing bukan bank. Next.
Jadi nilai tukar yang tercantum pada tabel 13.1 semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah mata uang ke mata uang yang berbeda mengharuskan pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang untuk melewati langkah awalnya mengkonversi ke dolar Amerika Serikat. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, adanya perdagangan lintas bursa, GBP dan JPY dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya konversi terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat. Next. Jadi apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lain berarti bahwa barang-barang di negara tersebut lebih mahal bagi pembeli asing dan bahwa barang asing lebih murah bagi penjual asing. Jadi ketika mata uang suatu negara itu terapresiasi, maka produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang-barang mereka di luar negeri. Dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang-barang mereka ke pembeli di dalam negeri. Sebaliknya, jika depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilai relatif terhadap mata uang lain, berarti barang di negara tersebut menjadi murah bagi pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal bagi para penjual asing. Next. Di sini ada gambar 13.2, yaitu adanya nilai tukar dolar Amerika Serikat dengan berbagai mata uang asing lainnya. Jadi gambar 13.2 ini menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2013 hingga Juni 2015. Adanya perubahan signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan. Antara September 2008 dan pertengahan 2010, nilai tukar ini melewati 3 tren. Fase pertamanya dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar Amerika Serikat ini terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar karena para investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat. Fase kedua dari Maret 2009 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing berbalik arah karena kepercayaan dunia sudah kembali. Antara November 2009 dan Juni 2010, yaitu fase ketiga. Next. Selain periode depresiasi dolar yang singkat pada 2014, yaitu ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut. Dolar terus terapresiasi relatif terhadap mata uang asing hingga 2015. Catatan juga penurunan nilai franc Swiss relatif terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar sebelumnya, bahwa Swiss National Bank mengizinkan franc Swiss untuk mulai mengambang relatif terhadap euro pada Januari 2015. Penurunan tersebut relatif singkat dampaknya pada nilai tukar CHF dan USD. Namun karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level sebelum bulan Januari.
Selanjutnya ada transaksi valuta asing forward. Adalah pertukaran mata uang pada nilai tukar tertentu atau nilai tukar forward yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, seperti yang telah diilustrasikan pada gambar 13.1. Contohnya adalah perjanjian hari ini, itu pada waktu 0 untuk menukar dolar dengan pounds dengan nilai tukar tertentu atau maju selama 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasanya ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan. Tetapi dalam praktiknya, kontrak tersebut dapat ditulis dalam jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada source of foreign exchange risk exposure. Jadi bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Kontak perspektif industri menunjukkan adanya beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh JP Morgan Chase dalam mengevaluasi resiko asingnya. Di sini ada tabel 13.2 yang menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan kewajiban luar negeri pada bank-bank Amerika Serikat untuk periode tahun 1994 hingga periode Maret 2015. Angka tahun 2015 untuk aset asing adalah sebesar 432,5 miliar dolar dengan kewajiban luar negerinya sebesar 278 miliar dolar. Seperti yang kita lihat, baik kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian mengalami penurunan dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Next. Jadi selanjutnya ada perspektif industri dari manajemen risiko valuta asing dari JP Morgan Chase. Aset dan kewajiban perdagangan piutang dan hutang derivatif. Jadi peningkatan piutang dan hutang terutama disebabkan oleh aktivitas pasar yang digerakkan oleh klien di CIB. Khususnya derivatif valuta asing yang mencerminkan apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang tertentu dan derivatif suku bunga sebagai akibat dari adanya pergerakan pasar. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan komoditas. Selanjutnya kontrak derivatif. Dalam kegiatan bisnis normal, perusahaan menggunakan instrumen derivatif terutama untuk aktivitas pembuatan pasar. Derivatif memungkinkan klien untuk mengelola exposure terhadap fluktuasi suku bunga, mata uang, dan pasar lainnya. Perusahaan juga menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola kreditnya sendiri dan exposure risiko pasar lainnya. Tabel berikut akan merangkum piutang derivatif bersih untuk periode-periode yang disajikan. Next. Jadi di tabel ini menunjukkan hasil pengukuran VaR manajemen risiko perusahaan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata total VaR-nya meningkat untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Peningkatan ini disebabkan oleh CIB terutama sebagai akibat dari exposure portofolio yang lebih tinggi dalam ekuitas dan foreign exchange terhadap perubahan volatilitas. Selanjutnya tabel 13.3 memberikan kategori posisi mata uang asing atau investasi dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Di kolom 1 dan 2 mengacu pada aset dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank Amerika Serikat. Sedangkan di kolom 3 dan 4 yaitu mengacu pada perdagangan di pasar mata uang asing atau spot market untuk foreign exchange dan forward market untuk foreign exchange, di mana kontrak dibeli dalam posisi long dan dijual pada posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing akan mendominasi investasi portofolio secara langsung. Meskipun posisi perdagangan agregat tampak sangat besar. Misalnya pada bank-bank Amerika Serikat membeli sebesar 2.077,24 miliar pounds, posisi exposure keseluruhan atau bersihnya bisa relatif kecil. Misalnya, posisi bersih dalam pounds adalah 160 juta pound sterling. Selanjutnya, exposure foreign exchange ini di keseluruhan financial institution dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih. Posisi paparan yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom 5 dari tabel 13.3 sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, net exposure sama dengan foreign exchange asset dikurangi foreign exchange liabilities ditambah dengan foreign exchange bond dikurang dengan foreign exchange sold. Di sini hasilnya yaitu net foreign asset ditambah dengan net foreign exchange. Di sini I-nya ini adalah currency. Selanjutnya, financial institution dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajibannya dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi eksposur bersih valuta asing ke nol, dengan demikian menghindari risiko foreign exchange. Hal tersebut juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya, sehingga posisi exposure bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi nol. Selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan exposure valuta asing mereka lebih banyak lagi. Perusahaan induk tersebut mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, semua di bawah satu payung yang memungkinkan mereka untuk mengurangi exposure valuta asing bersih di semua unit. Next. Pada tabel 13.3 bahwa bank-bank Amerika Serikat memiliki exposure foreign exchange bersih yang positif dalam 3 dari 5 mata uang utama pada Maret tahun 2015. Hal ini menunjukkan A positif posisi exposure bersih menyiratkan bahwa financial institution Amerika Serikat secara keseluruhan net long dalam mata uang, yaitu financial institution, telah membeli lebih banyak mata uang asing daripada yang telah dijual. Dalam menghadapi risiko bahwa mata uang asing akan jatuh nilainya terhadap mata uang asing dolar Amerika Serikat, mata uang domestik. Di sini negatif posisi exposure bersih menyiratkan bahwa financial institution Amerika Serikat adalah net short dalam mata uang asing, yaitu financial institution telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada yang telah dibeli. Dan menghadapi risiko bahwa mata uang asing dapat naik nilainya terhadap dolar.
Dengan demikian, kegagalan untuk mempertahankan posisi yang sepenuhnya seimbang dalam mata uang tertentu membuat financial institution Amerika Serikat mengalami fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut terhadap dolar. Memang semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing yang diberikan, maka posisi eksposurnya akan bersih. Semakin besar fluktuasi nilai portofolio valuta asing lembaga keuangan. Next. Pembahasan selanjutnya ada foreign exchange, rate volatility, and foreign exchange exposure. Dalam hal ini, kita dapat mengukur potensi ukuran exposure foreign exchange financial institution dengan menganalisis ketidaksesuaian aset, kewajiban, dan perdagangan mata uang di neraca volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Secara khusus, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Di sini ada persamaannya, dollar loss or gain in currency sama dengan net exposure in foreign currency measured in US dollar dikali dengan shock or volatility to the foreign currency exchange rate. Di sini semakin besar exposure bersih financial institution dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas, maka nilai tukar mata uang asing semakin besar potensi kerugian atau keuntungan dolar terhadap pendapatan financial institution. Next. Selanjutnya, penyebab mendasar dari volatilitas foreign exchange mencerminkan fluktuasi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara, yang dimana memiliki arti secara konseptual, nilai tukar foreign exchange seperti harga barang apapun dan akan terapresiasi nilainya relatif terhadap mata uang lain ketika permintaan tinggi atau penawaran rendah, dan akan terdepresiasi apabila nilainya ketika permintaan rendah atau penawaran tinggi. Contohnya selama musim panas tahun 2011, ketika besarnya krisis Eropa menjadi jelas dan Amerika Serikat bergulat dengan default utang yang menjulang. Swiss adalah salah satu dari sedikit negara dengan sistem keuangan yang aman dan kuat serta kondisi fiskal yang aman. Investor membeli franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembelian tersebut juga menyebabkan apresiasi mata uang yang besar dari September tahun 2010 hingga September tahun 2011. Franc Swiss terapresiasi sebesar 14,8% melawan dolar Amerika Serikat sebesar 7,7%. Melawan euro sebesar 20,7%, dan melawan yen Jepang sebesar 14,8%, melawan pound Inggris. Di sini untuk melihatnya, lihat gambar 13.2. Namun, di luar periode yang singkat ini, Amerika Serikat telah dilihat sebagai tempat yang aman karena Eropa terus menghadapi tantangan ekonomi. Seperti yang terlihat pada gambar 13.2, dolar Amerika Serikat juga telah terapresiasi nilainya relatif terhadap mata uang lain untuk sebagian besar tahun 2010-an. Next. Pembahasan selanjutnya ada foreign currency trading. Next. Pasar foreign exchange dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di New York Stock Exchange. Dari 5,3 triliun dolar, rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 sebesar 2,5 triliun dolar atau sebesar 38,3%, yang melibatkan transaksi spot, sementara 3,30 triliun dolar atau setara dengan 61,7% melibatkan transaksi forward dan lainnya.
Ini dibandingkan dengan tahun 1989, di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah sebesar 590 miliar dolar, 317 miliar dolar, atau setara dengan 53,7% diantaranya adalah transaksi valuta asing spot, dan 273 miliar dolar, atau setara dengan 46,3% transaksi forward dan valuta asing lainnya. Di sini ada beberapa ranking, name-nya, dan market share. Di sini pada tabel 13,4 tersebut, mata uang teratas perdagangan berdasarkan persen volume keseluruhan. Next. Fluktuasi nilai tukar, dan dengan demikian eksposur risiko perdagangan foreign exchange berlanjut hingga malam, bahkan ketika operasi financial institution lainnya ditutup. Hal ini akan menambah risiko dari memegang posisi foreign exchange yang tidak cocok. Sebagai besar volumenya di perdagangan di antara bank-bank internasional terkemuka yang memproses transaksi mata uang untuk semua orang, mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online akan semakin meningkat. Volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat transnasional dari pertukaran dana elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal tempat transaksi mata uang yang dilakukan adalah cara berbiaya rendah untuk melakukan transaksi valuta asing spot dan forward. Next. Selanjutnya ada foreign exchange trading activities. Posisi financial institution di pasar falas umumnya mencerminkan 4 aktivitas pelanggan. Yang pertama yaitu ada pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan mengambil bagian dalam dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. Yang kedua yaitu pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau lembaga keuangan itu sendiri untuk mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi eksposur pelanggan atau financial institution dalam mata uang tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui peramalan atau antisipasi pergerakan kurs falas di masa yang akan datang. Dalam dua kegiatan pertama, financial institution biasanya bertindak sebagai agen dari pelanggannya dengan biaya tetapi tidak menanggung risiko foreign exchange itu sendiri. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah pemasok dominan foreign exchange untuk pelanggan retail di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Pada aktivitas ketiga, financial institution bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure foreign exchange. Contohnya, financial institution mengambil posisi short or sell dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi long or buy dalam valuta asing dari negara yang sama. Dengan demikian, exposure risiko foreign exchange pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka diambil sebagai prinsipal oleh financial institution untuk tujuan spekulatif. Kegiatan keempat, financial institution ini biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan falasnya dengan financial institution yang lainnya. Federal Reserve mengawasi pasar mata uang asing di Amerika Serikat. Di sini Federal Reserve Bank of New York memperkirakan bahwa sekitar 45% perdagangan spekulatif atau posisi terbuka dilakukan melalui
uh, palang khusus yang menerima biaya untuk mengatur perdagangan antar financial institution. Perdagangan spekulatif dapat dilakukan melalui berbagai instrumen foreign exchange. Perdagangan mata uang spot juga adalah yang paling umum dilakukan oleh lembaga keuangan yang mencari keuntungan dari perbedaan antara harga beli dan harga jual, atau yaitu pada pergerakan harga bid-ask dari waktu ke waktu. Namun, financial institution juga dapat mengambil posisi spekulatif dalam kontrak forward, valuta asing, future, dan opsi. Sebagian besar keuntungan atau kerugian dalam perdagangan valuta asing berasal dari mengambil posisi terbuka atau berspekulasi dalam mata uang. Pendapatan dari pembuatan pasar bid-ask spread atau dari bertindak sebagai agen untuk pelanggan eceran atau grosir umumnya hanya menyediakan sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Next. Selanjutnya pada tabel 13.5, di sini ada pendapatan perdagangan valuta asing bank-bank besar Amerika Serikat dalam jutaan dolar. Pada tabel 13.5 tersebut terdapat pendapatan perdagangan dari perdagangan falas untuk beberapa bank besar di Amerika Serikat. Bank perdagangan FX yang dominan di Amerika Serikat adalah Citigroup, Bank of America, dan JP Morgan Chase. Seperti dapat dilihat, total pendapatan perdagangan tumbuh dengan mantap pada tahun-tahun sebelum krisis keuangan. Hanya untuk 13 lembaga keuangan ini, pendapatan dari aktivitas perdagangan meningkat dari $1.881 juta di 1995 menjadi $10.453,6 juta pada tahun 2008, meningkat sebesar 456% selama periode 13 tahun. Pendapatan dari aktivitas perdagangan valuta asing bagaimanapun turun selama krisis keuangan, menjadi $8.923,2 juta pada tahun 2009 dan belum pulih pada tahun 2014, turun lebih jauh ke $7.085,4 juta. Next. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu foreign assets and liability position. Next. Di dimensi kedua dari exposure foreign exchange, financial institution dihasilkan dari ketidaksesuaian antara aset keuangan asing dan portofolio kewajiban keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, financial institution long mata uang asing jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya, sedangkan financial institution short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan asing mungkin termasuk obligasi berdenominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdenominasi peso. Kewajiban keuangan asing mungkin termasuk menerbitkan CD pound Inggris atau obligasi berdenominasi yen di pasar Eropa untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan berbagai kemungkinan besar untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang dalam negeri. Next. Selanjutnya, the return and risk of foreign investment. Pada bagian ini akan membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio lembaga keuangan. Seperti aset dan kewajiban domestik, keuntungannya atau pengambilan dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari biaya yang dibayarkan atas sekuritas
Namun, dengan aset dan kewajiban luar negeri, keuntungan atau pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Next. Selanjutnya, risk and hedging. Karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot, pound, atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mata financial institution, net long bersih 100 juta dolar pound atau 62,5 juta pound berisiko. Seperti yang telah kita diskusikan, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian 22,188% jika pound terapresiasi dari 1,60 per 1 pound menjadi 1,70 dolar per 1 pound, tetapi akan menghasilkan pengembalian hanya sebesar 4,22% jika nilai pound terdepresiasi terhadap dolar menjadi 1,45 dolar per 1 pound. Pada prinsipnya, seorang manajer financial institution dapat lebih mengontrol skala exposure foreign exchange-nya dalam dua cara utama, yaitu hedging on balance sheet dan off balance sheet hedging. Lindung nilai melibatkan membuat perubahan pada aset dan kewajiban neraca untuk melindungi keuntungan financial institution risiko falas. Hedging off balance sheet tidak melibatkan perubahan on balance sheet, melainkan melibatkan mengambil posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko foreign exchange. Next. Selanjutnya ada on balance sheet hedging. Meskipun financial institution mengunci pengembalian positif saat mengatur exposure valuta asing bersih dan neraca ke nol. Pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, lembaga keuangan masih terekspos risiko nilai tukar mata uang asing. Namun dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan kewajiban asingnya. Financial institution dapat mengunci pengembalian positif atau spread keuntungan ke arah manapun nilai tukar berubah selama periode investasi. Contohnya, bahkan jika perbankan Amerika Serikat domestik adalah aktivitas laba yang relatif rendah, yaitu ada selisih yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana. Financial institution secara keseluruhan sangat menguntungkan. Secara khusus, itu dapat mengunci spread positif yang besar jika ada antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri, agar ketidakseimbangan dalam spread domestik dan spread luar negeri berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan jasa keuangan harus menghadapi hambatan yang cukup signifikan untuk masuk ke pasar luar negeri. Secara khusus, jika modal real dan keuangan bebas bergerak, lembaga keuangan akan semakin menarik diri dari pasar Amerika Serikat dan mengarahkan kembali operasi mereka ke Inggris. Berkurangnya persaingan akan memperluas spread bunga deposito pinjaman di Amerika Serikat dan persaingan yang meningkat akan mengurangi spread Inggris sampai peluang keuntungan dari aktivitas asing yang menghilang. Selanjutnya, hedging with forward. Sebagai alternatif biaya yang lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya, pasar forward 1 tahun untuk menjual pound dengan dolar.
Financial institution tidak akan lagi mengunci pengembalian tetap dengan mencocokkan ukuran pembukuan mata uang asingnya karena harus memperhitungkan potensi exposure-nya terhadap keuntungan dan kerugian modal pada aset maupun kewajiban bonds karena guncangan suku bunga Inggris. Intinya, financial institution ini dilindungi nilai terhadap resiko nilai tukar mata uang asing dan resiko suku bunga asing hanya jika cocok dengan ukuran dan jangka waktu aset maupun kewajiban asingnya dalam mata uang tertentu. Peran kontrak forward foreign exchange ini adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot masa depan pada pound pada akhir cakrawala investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar pada kurs spot yang tidak diketahui. Financial institution ini dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan asetnya, yang diharapkan pokok dan pendapatan bunga atas pinjaman. Pada hari ini dikenal nilai tukar maju untuk dolar atau pound dengan pengiriman dana pound kepada pembeli dari kontrak forward yang terjadi pada akhir tahun. Di mana pembukaan perangkat hedging of balance sheet seperti kontrak forward memungkinkan untuk financial institution mengurangi atau menghilangkan exposure risiko foreign exchange tanpa menghilangkan transaksi yang berpotensi menguntungkan. Transaksi di neraca juga menghasilkan arus kas langsung, sedangkan transaksi di luar neraca akan menghasilkan arus kas masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, biaya di muka untuk hedging menggunakan instrumen off balance sheet lebih rendah daripada biaya transaksi on balance sheet. Selain itu, karena transaksi di neraca sepenuhnya tercermin dari laporan keuangan, mungkin ada biaya pengungkapan tambahan untuk lindung nilai di neraca. Instrumen lindung nilai di luar neraca telah dikembangkan untuk berbagai jenis exposure resiko. Untuk resiko mata uang, kontrak forward tersedia untuk sebagian besar mata uang pada berbagai tanggal pengiriman. Terlebih lagi, karena kontrak forward ini dinegosiasikan di atas meja, di mana pihak lawan memiliki fleksibilitas maksimum untuk menetapkan syarat dan ketentuan. Namun, ada beberapa risiko kredit yang terkait dengan instrumen lindung nilai di luar neraca, karena ada kemungkinan bahwa pihak lawan akan gagal memenuhi kewajibannya. Exposure risiko kredit ini diperburuk di pasar yang dinegosiasikan seperti pasar forward, tetapi dikurangi untuk instrumen lindung nilai yang diperdagangkan di bursa seperti kontrak berjangka. Selanjutnya ada multi-currency foreign asset liability position. Di beberapa lembaga keuangan termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun memegang posisi aset kewajiban multi mata uang. Adapun portofolio perdagangan multi currency diversifikasi di banyak pasar aset dan kewajiban berpotensi mengurangi resiko pengambilan portofolio dan biaya dana. Sejauh suku bunga domestik dan asing atau pengembalian saham untuk ekuitas tidak bergerak bersama-sama dari waktu ke waktu. Keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset kewajiban dapat mengimbangi resiko ketidaksesuaian posisi aset kewajiban mata uang individu. Di mana secara teoritis tingkat bunga nominal satu periode pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Yang pertama, suku bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Dan yang kedua,
Tingkat inflasi yang diharapkan dapat mencerminkan jumlah bunga tambahan yang diminta pemberi pinjaman dari peminjam untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dana yang mereka pinjamkan karena adanya inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman. Secara formal di sini ada rumusnya, yaitu RI sama dengan RRI ditambah dengan I, di mana RI ini tingkat suku bunga nominal di negara I, lalu RRI yaitu suku bunga real di negara I, lalu ada IE yaitu tingkat inflasi satu periode yang diharapkan di negara I. Jika tabungan real dan investasi permintaan dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada yang mana berharap untuk menemukan bahwa suku bunga nominal sangat berkolerasi di pasar keuangan. Misalnya, jika sebagai akibat dari permintaan dan investasi yang kuat, suku bunga real Jerman naik, mungkin ada arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjam mencoba untuk mengurangi ukuran arus keluar modal mereka. Namun di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, penyimpanan bunga real dan nominal yang cukup signifikan mungkin terjadi sebelum keseimbangan aliran dana internasional terwujud. Pembahasan selanjutnya yaitu interaction of interest rate, inflation, and exchange rate. Karena pasar keuangan global menjadi semakin saling terkait, demikian pula dengan tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Misalnya, tingkat bunga domestik yang lebih rendah dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai domestik mata uang. Pada bagian ini, kita akan melihat pengaruh inflasi di satu negara terhadap nilai tukar mata uang asingnya, yaitu purchase power parity atau PPP, dan kami juga akan periksa hubungan antara suku bunga domestik dan asing dan nilai tukar mata uang asing spot dan forward paritas suku bunga yaitu atau ARP. Yang pertama di sini ada purchasing power parity, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara, seperti ditunjukkan di bawah, yang berhubungan langsung dengan tingkat bunga relatif di negara-negara tersebut. Secara khusus, maka rumusnya RUS sama dengan EUS plus RRUS, atau di sini ada RS sama dengan IS ditambah dengan RRS. Untuk keterangan sendiri, RUS ini interest rate in the United States, lalu ada RS interest rate in Switzerland, lalu ada EUS yaitu inflation rate in the United States, lalu ada IS inflation rate in Switzerland, lalu ada RRUS yaitu real rate of interest in the United States, dan ada RRS yaitu real rate of interest in Switzerland. Di mana dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat prevalensi waktu sama di seluruh negara, yaitu dengan rumus RRUS sama dengan RRS, atau RUS dikurang RS sama dengan IUS dikurang dengan IS. Spread suku bunga atau nominal antara Amerika Serikat dan Swiss dapat mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara.
ketika tingkat inflasi relatif dan tingkat suku bunga berubah, nilai tukar mata uang asing yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah juga harus menyesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat harga atau tingkat inflasi antara kedua negara. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana penyesuaian ini terjadi adalah teori paritas daya beli atau PPP, di mana menurut PPP ini nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit suku bunga karena konsumen dan importir mengalihkan permintaan barang mereka dari negara yang tingkat inflasi atau bunga yang relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi atau bunga yang relatif tinggi. Dengan negara tingkat inflasi atau bunga rendah. Secara khusus, teorema PPP ini menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara tersebut. Yaitu ada persamaannya, di sini ada I domestik dikurang dengan I foreign, sama dengan delta S domestik atau foreign dibagi dengan S domestik atau foreign, di mana S domestik atau foreign ini yaitu spot exchange rate of the domestic currency for the foreign currency, yaitu US dollar atau Swiss francs. Lalu ada delta S domestik atau foreign, yaitu change in the one period spot foreign exchange rate. Jadi menurut PPP sendiri, itu faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah kenyataan bahwa dalam perekonomian terbuka, perbedaan harga dan implikasinya tingkat harga berubah dengan inflasi, yang mana akan mendorong arus perdagangan dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori ini juga umumnya diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurutnya juga, perbedaan harga dan hasil perubahan arus perdagangan, serta permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Hal ini seiring memakan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Yang kedua, ada interest rate parity theorem, di mana secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar Amerika Serikat adalah 1,5604 pada tanggal 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,562 dolar Amerika Serikat. Kurs forward 3 bulan antara dua mata uang bagaimanapun adalah 1,5500 pada tanggal 15 Juni 2015. Nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan berbeda suku bunga jangka pendek antara kedua negara tersebut. Selanjutnya, hubungan spesifik yang menghubungkan nilai tukar spot, suku bunga jangka pendek, dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas suku bunga. Secara intuitif, IRPT ini menyeratkan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar forward, investor menyadari pengembalian yang sama, baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah disebut dengan hubungan no arbitrage dalam arti bahwa investor tidak dapat membuat pengembalian bebas resiko dengan mengambil posisi offside di pasar domestik dan luar negeri. Artinya pula, pengembalian dolar yang dilindungi nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik.
di mana kesetaraan akhirnya antara biaya dana domestik dan pengembalian aset asing yang dilindungi nilai atau IRPT dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut, yang mana keterangannya 1 plus R di US adalah 1 plus the interest rate on US, lalu the ST dolar atau pound spot exchange rate at T, lalu 1 plus R itu ada 1 plus the interest rate on UK. Lalu ada FT yaitu dolar atau pound forward exchange at time. Misalnya dalam contoh sebelumnya, tingkat tahun deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada deposito Inggris. Peluang arbitrage yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka Amerika Serikat. Menurut IRPT, aliran dana ini akan cepat menaikkan nilai tukar dolar AS dan pound Inggris sampai potensi peluang keuntungan dari simpanan Amerika Serikat dihilangkan. Implikasi dari IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, potensi peluang keuntungan dari investasi luar negeri bagi pengelola lembaga keuangan cenderung lebih kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran IRPT jangka panjang kemungkinan besar terjadi hanya jika ketidaksempurnaan besar dalam deposito internasional, pinjaman, dan pasar keuangan lainnya. Misalnya, pada akhir 2014, stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan dimaksudkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah, dan dengan demikian dolar lebih kuat. Langkah tersebut menyebabkan harga pasar obligasi Amerika Serikat naik. Dan pedagang mata uang asing meminjam yen dengan tingkat bunga yang sangat rendah. Yen dikonversi ke dolar dan diinvestasikan dalam treasury Amerika Serikat dengan hasil yang jauh lebih tinggi daripada biaya bunga untuk yen yang dipinjam. Dan pembelian ini juga mendorong harga obligasi Amerika Serikat, di mana selama yen tidak naik nilainya, pedagang memperoleh keuntungan besar, terutama mereka yang menggunakan leverage tinggi. Selanjutnya akan masuk ke latihan soal chapter 9. Di sini ada question and problem 9. Untuk soalnya sendiri ada dana pensiun maksimum berupaya mengelola salah satu portofolio obligasi yang dikelolanya. Dana tersebut telah mengidentifikasi 3 obligasi yang memiliki jatuh tempo 5 tahun dan diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 9%. Obligasi hanya berbeda dalam kupon 7%, 9%, dan 11%. Yang ditanyakan dalam soal ini, yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi, dan yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan, dan buatlah hubungannya atau plotnya. Untuk jawaban dari kelompok kami, yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi, diketahui yaitu per value-nya $1.000 dan maturity-nya yaitu 5 tahun. Di sini R-nya rate-nya 9% dan coupon rate-nya 7%. Untuk tahun pertama, CFT-nya ada $70, DFT-nya 0,9174. Untuk CFT dikali DFT-nya $70 dikali dengan 0,9174 yaitu dapat $64,22. Lalu di sini ada CFT dikali dengan DFT dan dikali dengan T, yaitu 64,22 dikali dengan $70. Ya, maka hasilnya $64,22. Lalu untuk tahun yang kedua,
CFT-nya $70, DFT-nya 0,8417, lalu CFT dikali dengan DFT-nya, hasilnya yaitu $58,92. Untuk CFT kali DFT dikali T-nya yaitu dapat 117,84, yaitu dari 2, T-nya 2 dikali dengan $58,92. Untuk tahun ketiga, CFT masih sama, $70, DFT-nya 0,7722, lalu CFT dikali DFT-nya, hasilnya yaitu $54,05. Dan CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu 162,16. Untuk tahun yang keempat, CFT-nya masih sama, 70, DFT-nya 0,7084, lalu CFT dikali dengan DFT-nya, maka hasilnya $49,59. CFT dikali DFT dikali T-nya dapat 198,36. Di tahun kelima sama untuk CFT-nya ini $1.070. Lalu DFT-nya ada 0,6499. CFT dikali DFT-nya yaitu $695,43. CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu $3.477,13. Maka untuk hasil CFT dikali DFT-nya yaitu $922,21. Untuk hasil CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu $4.019,71. Maka untuk duration-nya dapat dihitung 4.019,71 dibagi dengan 922,21 $. Maka hasilnya 4,3588 tahun. Selanjutnya untuk rate 9 dan kupon rate 9%. Untuk CFT-nya dari tahun pertama sampai ke-5 sampai ke-4 itu sama, yaitu $90, dan DFT-nya sama dengan tabel sebelumnya, di mana sama dengan yang ini, yang 7%. Lalu ada CFT dikali DFT-nya untuk tahun yang pertama, $82,57. Di tahun CFT dikali DFT kali T-nya, untuk tahun pertama hasilnya $82,57. Untuk tahun kedua CFT dikali DFT-nya yaitu 75,75. Untuk CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu $151,50. Untuk tahun ketiga CFT dikali DFT-nya itu 69,50. CFT dikali DFT kali T-nya 208,49. Lalu di tahun keempat CFT dikali DFT-nya yaitu 63,76. Untuk CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu 255,3. Dan untuk tahun yang kelima CFT-nya ini $1.090. DFT-nya 0,6499. Lalu CFT dikali DFT-nya dapat hasilnya 708,43. CFT dikali dengan DFT dan dikali T hasilnya yaitu 3.542,13. Maka hasil CFT dikali DFT yaitu 1000, dan hasil dari CFT dikali DFT dikali dengan tahunnya itu hasilnya 4.239,72. Maka untuk durasinya didapat dari 4.239,72 dibagi dengan 1000, yaitu 4,2397 tahun.
Selanjutnya untuk durasi ketiga dengan rate sebesar 9% dan coupon rate-nya sebesar 11%, di mana T sama T-nya 5 tahun dan CFD tahun pertama sampai dengan tahun keempat yaitu sebesar $110. Untuk CFD yang tahun pertama sebesar $110 dengan DFT-nya yaitu sebesar 0,9174, lalu dikali menjadi menghasilkan $100,92, lalu dikali dengan T yaitu tahun pertama 1, menghasilkan CFD kali DFT kali T-nya sebesar $100,92. Untuk tahun kedua, CFT-nya masih sama, lalu DFT-nya sebesar 0,8417 dikali oleh $110, maka menghasilkan $92,58. $92,58 dikali dengan tahun kedua atau 2 yaitu sebesar $185,17. Untuk tahun ketiga, CFT-nya masih sama, $110, dan DFT-nya sebesar 0,7722. Lalu CFT dikali DFT sama dengan $84,94. CFT dikali DFT dikali T pada tahun ketiga menghasilkan $254,82, di mana mengalikan $84,94 dikali dengan 3. Untuk tahun keempat, CFT-nya masih sama, sebesar $110, DFT-nya 0,7084, dengan CFT dikali DFT-nya sebesar $77,93. CFT dikali DFT dikali T pada tahun keempat sebesar $311,71 didapat dari $77,93 dikali dengan 4. Untuk tahun kelima atau tahun terakhir, CFT-nya sebesar $1.110 dengan DFT-nya 0,6499. Di mana CFT dan DFT-nya dikali, maka menghasilkan $721,42. Lalu CFT dikali DFT dikali T pada tahun kelima, yaitu sebesar $3.607,12 didapat dari $721,42 dikali dengan 5. Maka jumlah CFT dikali DFT dikali T-nya yaitu sebesar $4.459,73 dan P-value-nya itu sebesar $1.077,79. Maka durasinya yaitu didapat $4.459,73 dibagi dengan $1.077,79. Maka didapat 4,1378 tahun atau 4 tahun. Next. Yang pertanyaan B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan? Buatlah plot hubungannya. Di sebelah kiri ini ada duration and coupon rates berupa grafik diagram. Sedangkan di sebelah kanannya durasi berkurang seiring jumlah kupon bunga meningkat, di mana pada durasinya yang pertama yaitu sebesar 4,3588 dengan kuponnya sebesar 7%. Lalu untuk yang duration kedua yaitu 4,2397 dengan kupon 9%, dengan change in duration-nya negatif 0,1191. Untuk duration yang ketiga sebesar 4,1378, di mana kuponnya sebesar 11% dan change in duration-nya sebesar negatif 0,1019. Next. Selanjutnya, question and problem 10.
Sebuah perusahaan asuransi menganalisis 3 obligasi dan menggunakan durasi sebagai ukuran risiko suku bunga. Ketiga obligasi tersebut diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 10%. Memiliki nilai nominal $10.000 dan memiliki 5 tahun hingga jatuh tempo. Obligasi hanya berbeda dalam jumlah bunga kupon tahunan yang mereka bayarkan, yaitu sebesar 8, 10, dan 12%. Yang ditanyakan, bagian A, berapa durasi untuk setiap obligasi 5 tahun, dan B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan. Next. Untuk jawaban A yang pertama, diketahuinya fair value sebesar $10.000, dengan rate-nya sebesar 10%, dan maturity atau tahunnya sebesar 5 tahun. Sini pada tahun pertama dengan CF-nya sebesar $800, lalu P-value of GV-nya itu sebesar $727,27. Lalu PV of GV dikali T, maka $727,27 dikali 1, maka hasilnya $727,27. Untuk tahun kedua, GV-nya masih sama dengan P-value of GV-nya itu $661,16. Lalu PV of GV dikali T-nya itu sebesar 1.322,31, di mana 661,16 dikali 800. Tahun ketiga, CV-nya masih sama sebesar $800, dengan P-value-nya sebesar $601,06. Dan P-value of GV kali T-nya itu sebesar $1.803,16 didapat dari PV of GV dikali dengan T, yaitu $601,06 dikali dengan 3. Untuk tahun keempat, GV-nya masih sama, sebesar $800, dengan PV of GV-nya $546,41. Lalu PV of GV tersebut dikali dengan 4, maka menghasilkan PV of GV dikali T sebesar $2.185,64. Untuk tahun terakhir, tahun kelima, yaitu GV-nya sebesar $10.800, PV of GV-nya yaitu sebesar $6.705,95. PV of GV kali T pada tahun kelima yaitu $33.529,75 didapat dari $6.705,95 dikali dengan 5. Maka menghasilkan jumlah PV of GV-nya itu sebesar $9.241,84 dan jumlah akhir P-value of GV dikali T-nya itu sebesar $39.568,14. Maka menghasilkan durasinya sebesar 4,2814 atau 4 tahun, di mana didapatkan dari $39.568,14 dibagi dengan $9.241,84. Next. Untuk yang kedua, rate-nya sebesar 10% dan kupon rate 10%. Dengan tahun pertama sampai dengan tahun keempat, CV-nya sebesar $1.000. Dengan PV of GV yang pertama yaitu $909,09, maka PV of GV dikali T-nya sebesar $909,09. Lalu untuk tahun kedua, PV of GV-nya yaitu sebesar $826,45, lalu dikali dengan 2 atau T-nya sebesar 2, menghasilkan PV of GV dikali T-nya sebesar $1.652,89. Untuk tahun ketiga, PV of GV-nya sebesar
$751,31, lalu dikalikan dengan T-nya sebesar 3, maka menghasilkan PV of CV dikali T-nya sebesar $2.253,94. Untuk tahun keempat, PV of CV-nya sebesar 683,01 dikali dengan T-nya itu 4, maka menghasilkan PV of CV dikali T-nya sebesar $2.732,05. Untuk tahun kelima, CV-nya ini berbeda, yaitu sebesar $11.000 dengan PV of CV-nya yaitu sebesar $6.830,13. Maka PV of CV dikali T-nya yaitu $6.830,13 dikali dengan 5, maka menghasilkan $34.150,67. Maka total per value of CV-nya ini sebesar $10.000 dan total PV of CV dikali T-nya sendiri sebesar $41.698,65. Maka didapat durasi sebesar 4,1699 tahun didapat dari 41.698,65 dibagi dengan $10.000. Untuk yang ketiga, dengan rate-nya sekitar 10% dan kupon rate-nya 12%. Untuk tahun ke-1 dan tahun 1 sampai dengan tahun 4 memiliki CF yang sama, yaitu $1.200. Lalu untuk PV of CV tahun pertama sebesar $1.090,91. Dikali dengan T-nya 1, maka menghasilkan PV of CV dikali T-nya $1.090,91. Untuk tahun kedua, PV of CV-nya sebesar $991,74 dikali dengan T sebesar 2, maka mendapatkan PV of CV dikali T-nya $1.983,47. Untuk tahun ketiga, PV of CV-nya sebesar $901,58 dikali T-nya sebesar 3, maka mendapatkan PV of CV dikali T sama dengan $2.704,73. Untuk tahun keempatnya, PV of CV-nya sebesar $809,62. Lalu dikali T-nya sebesar 4, maka menghasilkan PV of CV dikali T-nya sebesar $3.278,46. Untuk tahun kelima, CV-nya sebesar 11.200 dengan PV of CV-nya sebesar $6.954,32. PV of CV dikali T-nya pada tahun kelima yaitu sebesar 34.771,59 didapatkan dari PV of CV dikali T, yaitu $6.954,32 dikali 5. Maka jumlah keseluruhan PV of CV-nya itu sebesar $10.758,16 dan jumlah keseluruhan PV of CV kali T itu sebesar $43.829,17. Maka durasinya yaitu 43.829,17 dibagi dengan 10.758,16 didapat 4,0740. Next. Lalu yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan? Di bagian sebelah kiri ini ada diagram
atau grafik mengenai durasi yang telah dihitung, lalu di sebelah kanan menjelaskan durasi berkurang seiring jumlah kupon bunga yang meningkat, di mana durasi yang pertama yaitu menghasilkan 4,2814 dengan kuponnya 8%, dan change in duration-nya tidak ada. Lalu duration yang kedua menghasilkan 4,1699 dengan kuponnya 10%, dan change in duration-nya negatif 0,1115. Untuk duration yang ketiga sebesar 4,0740 dengan kuponnya 12% dan change in duration-nya sebesar negatif 0,0959. Selanjutnya, question and problems yang ke-11, Anda dapat memperoleh pinjaman sebesar $100.000 dengan tingkat bunga 10% selama 2 tahun. Memiliki pilihan yang pertama, yaitu membayar bunga sebesar 10% setiap tahun dan total pokok pada akhir tahun kedua. Atau pilihan yang kedua, yaitu mengamortisasi pinjaman, yaitu membayar bunga 10% dan pokok dalam pembayaran yang sama setiap tahun. Pinjaman ini dihargai setara. Yang ditanya, A, berapa durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran? Yang B, jelaskan perbedaan kedua hasil tersebut. Untuk jawaban A, durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran diketahui per value-nya sebesar $100.000 dengan rate-nya 10% dan kupon rate sebesar 10% dan maturity atau tahunnya selama 2 tahun. Untuk tahun pertama, CFT-nya sebesar $10.000 dan DFT-nya 0,9091, di mana CFT dikali DFT pada tahun pertama menghasilkan $9.090,91 dan CFT dikali DFT kali T pada tahun pertama sebesar $9.090,91 didapat dari CFT dikali DFT dan dikali T pada tahun pertama. Untuk tahun kedua, CFT-nya sebesar $110.000 dengan DFT 0,8264, maka didapatkan CFT dan CFT dikali DFT sama dengan $90.909,09 didapat dari $110.000 dikali 0,8264. Untuk CFT dikali DFT kali T pada tahun kedua sebesar 181.181,9 didapat dari $90.909,09 dikali 2. Jumlah CFT dikali DFT sama dengan $100.000 dan jumlah CFT dikali DFT dikali T sama dengan $190.909,09. Maka durasinya sama dengan $190.909,09 dibagi dengan $100.000, maka menghasilkan 1,9091. Lalu untuk yang kedua, T-nya tahun pertama, CFT-nya CFT pada tahun pertama dan tahun kedua sama sebesar 57.609,05 dengan DFT tahun pertama 0,9091. CFT dikali DFT pada tahun pertama yaitu 52.380,95 $. Dan CFT dikali DFT dikali T-nya sama dengan 52.380,95 $. Didapat dari CFT dikali DFT dikali T-nya sebesar 1. Untuk tahun kedua, DFT-nya 0,8264,
dengan CFT dikali DFT sebesar 47.609,05 dolar dan CFT dikali DFT dikali T-nya sebesar 95.238,10 dolar. Didapat dari 47.609,05 dikali 2. Maka jumlah keseluruhan CFT dikali DFT sebesar 100.000 dolar dan jumlah keseluruhan CFT dikali DFT dikali T sebesar 147.609,05 dolar. Maka durasinya sebesar 147.619,05 dolar dibagi dengan 100.000, maka menghasilkan 1,4762. Untuk jawaban yang B, perbedaan kedua hasil tersebut yaitu berada pada durasi yang berkurang secara dramatis ketika sebagian dari pokok dilunasi pada akhir tahun pertama. Durasi sering digambarkan sebagai jatuh tempo atau nilai tertimbang dari suatu aset. Apabila lebih banyak bobot diberikan pada pembayaran yang lebih awal, maka jatuh tempo efektif aset akan berkurang. Selanjutnya, question and problems 14, yaitu kupon tahunan sebesar 10 tahun, 10% dengan obligasi 1.000 dolar diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 8%. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 6.994 tahun. Berapa durasi modifikasi dari obligasi ini? Apakah nilai praktis dari menghitung durasi yang dimodifikasi, dan apakah jumlah yang dimodifikasi mengubah hasil penggunaan hubungan durasi untuk memperkirakan sensitivitas harga? Jawaban yang pertama yaitu durasi yang dimodifikasi dengan rumus durasi dibagi 1 plus R, yaitu durasinya sebesar 6.994 dibagi dengan 1,08, maka sama dengan 6,4759. Beberapa praktisi menemukan nilai ini lebih mudah digunakan karena persentase perubahan nilai dapat diperkirakan hanya dengan mengalihkan nilai yang ada dengan perubahan basis poin dalam suku bunga daripada dengan perubahan relatif dalam suku bunga. Menggunakan durasi yang dimodifikasi tidak akan mengubah perkiraan sensitivitas harga aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.